Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa fi fadlihi tanzilur rahmat wa bi afwahihi turfa'ud darajat nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Islamku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap istiqomah dalam belajar agama. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan memulai sebuah serial kajian singkat dari salah satu kitab hadis populer dan padat manfaat, yaitu Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis sahih dari Bukhari dan Muslim yang dikumpulkan khusus dalam bab-bab fikih. Cocok banget buat teman-teman yang ingin belajar hukum Islam langsung dari sumbernya, yakni sabda Nabi Muhammad SAW. Kajian ini insya Allah akan kita buat sesingkat dan sesederhana mungkin, biar mudah dipahami tapi tetap bernas. Jadi jangan lupa siapkan catatan, buka hati, dan ajak teman-temanmu untuk belajar bareng. Di akhir akan ada sedikit pertanyaan yang teman-teman bisa jawab, dan jawabannya akan diberikan di deskripsi. Semoga Allah menjadikan majelis online ini sebagai amal jariah dan jalan kita meraih keberkahan ilmu. Amin. Kitabut Thaharah atau kitab bersuci. Thaharah itu artinya mengangkat hadas dan menghilangkan najas. Adapun hadas yaitu sifat yang ada di badan yang menghalangi dari sholat dan ibadah lainnya yang disyaratkan padanya thaharah. Adapun najas itu sesuatu yang dianggap kotor, namun dianggap kotor oleh syariat, yang mana seorang muslim harus menjauhinya dan harus membersihkan diri darinya. Sesuatu apabila terkena najas disebut sebagai najis. Hadis pertama dalam kitab Thaharah, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niat-niatnya. Wa fi riwayatin biniyah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan atau pahala sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang yatanazza wajhuha. Dan barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya atau niatnya. Niat adalah menyengaja dan berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak wajib melafazkan niat untuk amalan apapun menurut ijma para imam kaum muslimin. Namun sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan mazhab Syafi'i mensunahkan untuk melafazkan niat. Namun menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Syarah Umdatul Ahkam menyebutkan bahwa pendapat yang sahih bahwa melafazkan niat adalah suatu bid'ah. Dalam tingkatan niat itu memiliki dua tingkatan.
Yang pertama, niat mengerjakan suatu amal, dan yang kedua, niat untuk siapa mengerjakan suatu amal. Niat ini sangat penting karena dia merupakan syarat diterimanya atau syarat tidak diterimanya suatu amal perbuatan. Dan amal ibadah itu tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Firman Allah yang lain, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyriki bi ibadatihi rabbihi ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepadanya. Dua ayat yang disebutkan di atas memberikan faedah kepada kita bahwa amalan yang diterima oleh Allah hanyalah amalan yang diniatkan ikhlas karena Allah dan mencocoki petunjuk atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pelaksanaan niat ini dilakukan pada awal ibadah. Dan seorang mukmin itu akan diberi ganjaran atau pahala berdasarkan seberapa besar kadar niatnya. Firman Allah, "Mangkana yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Maka asal hukum suatu perbuatan itu adalah bermanfaat dan mubah apabila kita meniatinya untuk mencari keridhaan Allah, seperti makan dan juga minum. Apabila kita niatkan makan atau minum, maka kita harus niatkan agar bisa dengan makan dan minum itu kuat dalam melakukan ibadah. Apabila seperti itu, maka makan dan minumnya kita itu akan bernilai ibadah. Hal yang sama untuk semua kegiatan yang sifatnya mubah, seperti mandi, tidur, berpakaian, bekerja, dan banyak hal yang lainnya, yang apabila diniatkan untuk beribadah kepada Allah maka bernilai ibadah. Dan niat inilah yang membedakan mana yang disebut sebagai ibadah, mana yang disebut kebiasaan atau rutinitas. Contoh misalkan, ada orang yang mandi setiap hari, bahkan ada yang 3 kali. Di Indonesia umumnya 2 kali, pagi dan sore. Apabila dia mandi pagi-pagi dengan niat agar segar dan semangat ketika akan melakukan sholat atau saum, maka niat itu akan memberikan dia pahala. Jadi niat mandi itu misalkan hanya untuk agar segar gitu ya, atau semangat gitu. Kalau misalkan ingin segar badan saja, agar bisa semangat saja karena pagi-pagi mandi, maka niatnya ya udah tidak ada bernilai. Tapi ketika mandinya itu dengan niat sebagai ibadah untuk membersihkan diri agar hilang dari najis dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Maka wajib hukumnya bagi kita itu agar selalu memperhatikan amalan hati yang berupa niat ini, dan harus sangat waspada penyakit-penyakit hati yang bisa mengganggu niat kita. Apabila niat kita nggak lurus, maka nggak akan dapat pahala. Penyakit hati itu diantaranya seperti ada ria, dengki, hasad, kemudian takabur, dan
banyak yang lainnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada wajah dan harta kalian. Akan tetapi Allah hanyalah melihat kepada hati dan amalan kalian. Jadi yang dilihat itu niatnya, hatinya, sehingga harus dibersihkan dari penyakit-penyakit hati tersebut. Maka hakikat niat itu adalah yang ada di dalam hati, bukan yang diucapkan dalam lisan. Maka jika yang diucapkan menyelisihi niat yang ada di dalam hati, yang dianggap adalah yang diniatkan dalam hati. Dan ini oleh As-Sa'di disampaikan berlaku pada semua amal-amal, baik itu amal-amal ibadah, amal-amal muamalah, dan akad-akad lainnya. Demikian pembahasan hadis kali ini dalam kitab Umdatul Ahkam. Berikutnya ada soal yang bisa teman-teman kerjakan dan jawabannya itu ada di link deskripsi. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi penerang bagi hati, penguat amal, dan penuntun menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.